Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Alfi Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia agar Indonesia menjadi pemimpin Islam di dunia. Yang pertama, ada langkah-langkah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Yang kedua, ada peran mahasiswa Muslim dalam strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga, ada 5 langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah. Yang keempat, ada langkah strategis dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ada langkah yang bisa dilakukan dalam bidang fashion muslimah dan muslim. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia. Di sini ada langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah menguatkan industri produk halal melalui pembentukan kawasan industri halal maupun zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada. Lalu yang kedua, Wakil Presiden menekankan pentingnya membangun integrasi data produksi dan perdagangan produk halal. Yang ketiga, ada Wakil Presiden mengatakan agar implementasi program sertifikasi halal produk ekspor dapat diperkuat. Yang keempat, menegaskan untuk memperkuat sistem ketelusuran halal atau halal traceability. Lalu yang kelima, mendorong berkembangnya industri produk halal yang lebih kuat di dalam negeri melalui pengembangan industri bahan substansif material halal pengganti atau substitusi material non-halal. Lalu kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu peran mahasiswa dalam perkembangan ekonomi syariah. Di sini lebih ditekankan oleh mahasiswa-mahasiswa yang beragama Muslim. Di sini ada peran-peran mahasiswa. Yang pertama, sebagai aktor. Dalam peran ini, mahasiswa ikut mengembangkan ekonomi syariah dengan menjadikan pionir-pionir dalam praktik ekonomi Islam. Yang kedua, sebagai edukator. Mahasiswa relatif lebih cepat mengedukasikan ekonomi syariah dalam konteks pemahaman. Artinya, jika mahasiswa memberikan gambaran pemahaman ekonomi syariah itu terhadap masyarakat terdidik, maka lebih cepat mengenal atau mencerna dalam dunia ekonomi tersebut. Mahasiswa hendak memberikan pengenalan yang lebih dalam lagi untuk mengubah rakyat dalam perekonomian yang berciri khas Islam. Lalu, selanjutnya sebagai motivator. Disinilah diperlukan motivasi terus-menerus, terutama dari para mahasiswa, untuk tidak mudah putus asa dalam mengkaji dan mengimplementasikan ekonomi Islam. Lalu yang terakhir sebagai akselerator, mahasiswa tidak boleh puas sekedar melihat sebagian wajah ekonomi Islam. Harus ada upaya terus-menerus dengan mendorong percepatan atau akselerasi penerapan dan kesadaran ekonomi Islam hingga betul-betul terwujud di tengah masyarakat melalui tengahnya sistem kehidupan Islam. Lalu selanjutnya ada 5 langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah dikhususkan untuk kepada pemerintah dan masyarakat luas. Yang pertama, ada perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Yang ketiga, perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem ekonomi syariah lintas negara. Yang keempat, perlunya model sistem bisnis keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, dengan membandingkan penekanan pada bisnis di sektor real ketimbang pasar keuangan. Lalu yang kelima, perlunya penetapan acuan rate of return berdasarkan prinsip syariah yang sesungguhnya. Lalu ada langkah strategis dalam bidang pendidikan. Di sini saya hanya menjelaskan dalam pendidikan di keluarga, lingkungan keluarga. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah menumbuhkan pola asuh yang demokratis di lingkungan rumah tangga, bukan pola otoriter dan primitif. Pola demokratif ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, dan anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tuanya. Lalu yang kedua, menumbuhkan suasana yang aman dan nyaman saat berada di rumah. Yang ketiga, jangan pernah membentak anak dan melakukan tindak kekerasan. Sebagai orang tua, jelas harus selalu tegas dalam mengasuh anak, tetapi tugas, maksud saya bukan berarti tegas itu membentak.
Dan yang keempat adalah selalu menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang kepada anak. Yang terakhir adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam bidang fashion. Bidang ini sangat sedang digemari oleh masyarakat luas, dan Indonesia bisa menjadi salah satu pelopor fashion muslimah dunia jika mereka melakukan langkah-langkah ini. Berikut adalah langkah-langkah menurut pendapat saya. Yang pertama, pemerintah harus membantu para desainer muda Indonesia agar karya-karyanya bisa menembus pasar internasional. Terlebih lagi, pasar fashion selalu digemari oleh semua kalangan yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, memberikan wadah untuk para pemuda yang memiliki bakat agar bisa berkembang. Sangat disayangkan bahwa Indonesia masih kurang memperhatikan bakat-bakat pemuda yang ada dan menyepelekan hal tersebut. Yang ketiga, mendukung jika ada pagelaran busana dengan cara meliputnya di media televisi dan media sosial agar acara tersebut bisa tersebar dengan luas dan Indonesia makin bisa dikenal oleh mancanegara. Kesimpulannya adalah, jika ditanya, kira-kira bisakah Indonesia menjadi pemimpin Islam dunia? Jawabannya adalah iya, bisa. Didukung dengan kondisi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, jelas sekali hal tersebut bisa terrealisasikan. Namun semua kembali lagi kepada pemerintah Indonesia yang mau mewujudkannya atau tidak. Karena sejauh ini saya sudah lihat banyak sekali anak muda bangsa yang sudah membuktikan kepada dunia bagaimana kehebatan Muslim Indonesia. Dan sangat disayangkan bahwa banyak juga pemuda yang saat mereka sudah mencoba untuk mewujudkannya, malah hal tersebut kurang disambut baik oleh pemerintah. Seakan-akan pemerintah Indonesia hanya menutup mata terhadap hal-hal yang sudah terjadi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan ada banyak sekali, mulai dari memperbaiki pendidikan Islami, menanamkan pendidikan Islami, lalu ada menggalakkan ekonomi Islam, dan juga fashion hijab bisa menjadi salah satunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.